malam. Bentar, ini kelas sama operasi ya. Oke, kita mulai aja ya. Nunggu sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini sistem operasi ada praktikumnya nggak? Halo? Belum ada update dari Ibu. Apakah mau? Tapi kalau di saya tuh nggak ada maksudnya di jadwal di saya tuh cuma ada sistem operasi aja gitu. Nggak tahu ada praktikum apa nggak. Soalnya SKS ini tiga ya, tiga SKS ya. Iya, Ada Ibu. berapa? Tiga SKS ya. Kalau di mata kuliah lain, kalau misalnya virtual terus praktikum gimana? Ada salah satu mata kuliah sih, Bu. Kayak misalnya web programming lanjutan itu praktikum tapi sistemnya di Mm. dosennya sendiri dia ngirim video ini aja tutorial. Jadi Oh, kami kayak oke. kami yang ngerjain. Oke, mungkin di pertemuan keempat kali ya. Saya nanti ngirimin video sama guide ya. Jadi apa buku praktikumnya. Kalau di sistem operasi sebenarnya ada beberapa aja sih. Jadi kayak instalasi Windows, terus Linux sama apa beberapa ini ya komen-komen kalau misalnya running-running program yang general gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Saya mau fokusnya sebenarnya kemarin di Linux, tapi takutnya teman-teman yang lain ini nggak bisa gitu. Jadi saya paling nanti ngirimin ininya aja ya tutorialnya berupa video sama guide praktikum gitu. Nanti kalian coba sendiri gitu ya. Oke, itu aja ya. Siapa Rahardian ya? Ya, boleh, Bu. Mm-mm. Kalau Rahardian pakai Linux nggak? Aku kan ada dua laptop yang kebetulan satu laptopnya yang memang speknya teramat sangat rendah. Aku jadi pakai Linux, Bu. Tapi Oh, Linux yang memang compatible sama laptop ya, Bu. Jadi nggak terlalu berat. iya ya. Makanya itu saya juga khawatirnya gitu ya. Iya, Dan teman-teman yang lain juga takutnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya kirimin ininya aja, videonya aja. Yang penting ini informasinya dapat. ya. Oke, kita mulai aja. Untuk yang pertemuan kedua ini masih teori ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini terkait service yang ada di sistem operasi. Jadi ada beberapa layanan ya atau service yang ada di sistem operasi. Yang pertama eksekusi program, kemudian operasi input dan output, kemudian ada manipulasi atau manajemen sistem file, kemudian ada komunikasi, menangani kesalahan ini error management, kemudian pengolahan sumber daya dan perlindungan ini lebih ke security-nya. Oke, yang pertama kalau untuk eksekusi program ini sebenarnya berhubungan dengan jenis aktivitas dari program pengguna hingga program sistem ya, seperti printer, kemudian server name, server file. Nah, masing-masing kegiatan ini diringkas sebagai suatu proses. Nah, suatu proses mencakup konteks eksekusi yang lengkap, mulai dari kode untuk eksekusi, kemudian data untuk dimanipulasi, dan sumber daya sistem operasi yang digunakan. Nah, untuk kegiatan utamanya sebenarnya membuat program ke dalam memori ya, jadi running program. Jadi kalau teman-teman apa membuka aplikasi yang ada di laptop ataupun PC itu sebenarnya udah masuk di ini ya, layanan eksekusi program. Jadi kalau misalnya kita membuka suatu aplikasi misalnya kayak Microsoft Office atau Zoom itu sebenarnya kita udah melakukan running program di sistem operasi di Windows gitu. Kalau kita pakai Windows, bentar ini kok. Bentar, kok nggak bisa apa ini? Oke. Nah, jadi ya, seperti yang tadi menjalankan program, kemudian menangani eksekusi program, kemudian menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, sampai menyediakan untuk penanganan misalnya kalau ada error
dan mekanisme juga untuk proses komunikasi. Jadi proses komunikasi itu nanti saya bahas setelah masuk di bab ketiga ya, di poin yang keempat. Oke, kemudian yang kedua, service untuk sistem operasi itu ada input output. Jadi mungkin teman-teman sering menggunakan printer atau eh, menghubungkan antara laptop dengan printer, menghubungkan laptop dengan scanner atau keyboard yang ini ya, portable atau mouse dan lain-lainnya itu termasuk sistem operasi input dan output gitu ya. Jadi sistem operasi yang mengelola komunikasi antara pengguna dan driver perangkat. Otomatis kan kalau misalnya kita mau menginstal printer ya ke laptop kita kan harus ada driver yang harus kita install ya. Nah, itu berupa input. Jadi ada yang diinstal ke dalam OS kita gitu untuk bisa terhubung dengan perangkat yang akan kita gunakan gitu. Nah, perangkat yang hanya berfungsi sebagai alat input digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Jadi ada dua macam. Kalau alat input langsung berarti contohnya tadi yang saya sebutkan ya keyboard, kemudian mouse atau touchpad, kemudian scanning device. Misalnya kalau di toko atau swalayan itu kan mereka pakai ini ya barcode reader ya untuk kayak untuk membaca barangnya mereka untuk men-scan barangnya mereka untuk ditotal di kasir. Nah, itu dia pakai scanning device ini. Nah, itu salah satu alat input langsung. Kemudian kamera digital, webcam. Kalau kita mau pasang webcam di laptop kita, nah itu juga termasuk alat input langsung. Kemudian voice recognizer, contohnya mikrofon, nah itu juga salah satu perangkat alat input yang langsung gitu ya, langsung di install gitu di PC kita atau laptop kita. Nah, untuk alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Jadi kalau tadi alat input yang langsung itu ada pointing device sampai printer. Kalau untuk yang tidak langsung, contohnya key punch. Jadi ini kan tidak langsung ya. Jadi dia ada di hardware-nya. Jadi nggak langsung di sistem operasi yang kita gunakan. Jadi nggak terlihat lah dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang input langsung itu kan kelihatan ya kita sendiri yang melakukan instalasi drivernya, kemudian kita yang menggunakan langsung kita menginput langsung dari PC ke printer. Kalau misalnya input tidak langsung ini itu nggak terlihat karena dia ada di hardware-nya. Contoh yang key punch, kemudian key to tap, key to disk. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sering lihat yang ini ya, paling di beberapa PC ya, nah ini pasti ada. Kemudian untuk output device, kalau untuk output device ini perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU atau dari PC kita ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, perangkat output dilihat dari hasilnya. Jadi bisa kita eh, apa kategorikan ya hard copy device untuk mencetak tulisan dan image pada hardware. Kemudian kalau untuk soft atau copy device itu menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Nah, terus endraver device ini untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Nah, untuk output device yang menghasilkan hard copy sebenarnya kayak yang printer ini ya. Jadi dia berupa output device juga karena dia menghasilkan suatu hard copy ya yang bisa dilihat. Nah, itu juga termasuk plotter juga ini karena dia mengeprint juga. Kemudian mikrofilm karena dia juga mengeluarkan menghasilkan hard copy. Nah, itu bisa kita sebut dengan output device yang menghasilkan hard copy. Kemudian laser printer ke thermal printer. Nah, itu macam-macam dari output device yang menghasilkan hard copy. Kemudian output device yang menghasilkan soft copy, contohnya apa? Monitor ya. Jadi kalau misalnya kita memasang monitor di PC kita kan dia tampilannya berupa soft copy ya, berupa tampilan layar aja gitu, nggak ada hardware yang keluar. Proyektor, nah itu salah satu contoh juga di output device yang menghasilkan soft copy. Jadi bukan hardware gitu, bukan
yang outputnya tuh bukan berupa kayak tadi nih ada print gitu, ada kertas yang bisa dilihat hasilnya. Kalau yang output device ini lebih ke soft copy, jadi tampilannya aja. Mungkin ada yang mau menyebutkan contoh output device yang menghasilkan soft copy. Kira-kira apa? Gimana? Sekarang saya absen ya. Ya, siapa? Mm. Apa? Itu outputnya apa? Oh, ini ya. Misalnya kayak CD untuk film gitu ya. Nah, itu output device juga termasuk. Ada lagi? Flash disk juga ya termasuk sebenarnya. Mm-mm. Terus apa lagi kira-kira yang menghasilkan soft copy? Disket, Bu. Zaman lama. Ya, disket ya. Disket itu jam tahun 90-an sampai 2000-an kalau nggak salah ya, disket itu. Ada lagi? Piringan hitam. Itu udah termasuk sama kayak ini ya tadi ya. Kira-kira apa lagi? Kalau speaker itu dia apa? Kira-kira perang output yang mengeluarkan suara itu termasuk soft juga ya, karena dia nggak mengeluarkan hardware, nggak mengeluarkan hard copy, sorry, mengeluarkan hard copy. Kalau printer kemudian apa? LCD, sorry, printer sama tadi bentar, yang printer tadi itu apa aja? Printer sama ini ya, plotter. Nah, itu termasuk yang menghasilkan hard copy. Kalau untuk yang output device ini ada monitor plasma atau proyektor, kemudian ini juga ya tadi ya apa? Disket, kemudian hard disk atau speaker juga masuk, kemudian apalagi video card tadi ya DVD ya. Nah, itu termasuk contoh output device yang akan menghasilkan soft copy. Jadi nggak terlihat hardnya ya, nggak terlihat dalam bentuk barang seperti hasil printer gitu. Oke, kemudian output device yang berupa drive device. Nah, ini hampir sama kayak tadi yang output device yang ini ya menghasilkan soft copy, tapi ini berupa drive device. Jadi ada drive device, ya tadi itu disebutkan kayak disket, kemudian tape drive. Nah, itu termasuk juga di dalam drive device. Nah, kemudian untuk struktur penyimpanannya, contoh yang output device ini kan ada memori utama. Nah, ini RAM ini termasuk output yang berupa drive device. Kemudian magnetic disk. Nah, untuk memori utama atau RAM kan teman-teman pasti udah sering dengar ya. Jadi kalau kita misalnya mau membeli laptop, kita menanyakan RAM-nya berapa gitu kan. Kemudian kalau mau beli PC juga kan harus menanyakan dulu. Nah, ini termasuk salah satu output device yang berupa drive device juga karena dia merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Kemudian magnetic di sini dia juga berperan sebagai secondary storage ya pada sistem komputer. Ini contoh-contoh dari I/O device. Kemudian yang ketiga ada service manipulasi sistem file atau bisa kita sebut dengan manajemen file. Nah, kalau ini lebih ke apa? Lebih ke penyimpanan gitu ya. Jadi contoh DVD, CVD, tapi ini lebih ke manajemen filenya. Jadi kalau misalnya di Windows itu kan ada Explorer, kemudian ada D dan E gitu ya, C. Nah, itu termasuk salah satu tugas atau kegiatan di manipulasi sistem file atau manajemen file. Nah, masing-masing media ini memiliki sifat sendiri seperti kecepatannya, kemudian kapasitasnya, dan sistem file ini juga biasanya disusun dalam direktori untuk navigasi dan penggunaan yang mudah. Karena kan kalau misalnya kita
instalasi Windows itu kan udah kita parsialkan ya, ada D dan E dan C. Nah, itu berupa direktori dan ada navigasinya juga. Kalau misalnya kita masuk ke C, kebanyakan eh, aplikasi-aplikasi atau program file yang kita sudah install itu masuk ke C. Nah, itu termasuk direktori. Oke, kegiatan utama dari sistem operasi yang sehubungan dengan manajemen file, yang pertama, program perlu membaca file atau menulis file. Kemudian, sistem operasi juga memberikan izin kepada program untuk melakukan operasi pada file dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk membuat atau menghapus file. Jadi, semua file-file yang ada di direktori itu kalau misalnya kita hapus atau kita update itu termasuk salah satu manajemen file gitu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan manajemen file, menyimpan file, kemudian kita meng-hide atau unhide file di Explorer itu termasuk salah satu manajemen file. Kemudian kan kalau misalnya kita mau encrypt file di beberapa file kita di laptop atau PC itu kan kita juga bisa sebut itu dengan manajemen file. Oke. Kemudian selanjutnya ada proses communication. Kalau communication ini sebenarnya ada hubungannya kalau misalnya kita membuka banyak aplikasi gitu ya. Jadi communication ini merujuk pada pertukaran informasi atau data antar komponen berbeda dalam sistem operasi. Jadi hal ini penting untuk koordinasi dan interaksi antara proses, kemudian pertukaran informasi, kemudian ada berkoordinasi juga dan bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas sistem operasi. Contoh dari komunikasi dalam sistem operasi, salah satunya adalah sistem call. Kemudian kegiatan utama dari sistem operasi yang sehubungan dengan komunikasi ini, dua proses sering membutuhkan data untuk ditransfer di antara mereka. Kemudian kalau komunikasi ini juga bisa kita contohkan, misalnya kita mau sharing ini ya file antar intranet, kemudian melalui apa port to port atau mungkin mau melalui email karena kan kita kalau misalnya berhubungan dengan jaringan komputer bisa berarti kedua proses ini bisa kita sebut ini ya pengiriman file melalui email gitu ya. Itu juga termasuk salah satu kegiatan utama dari komunikasi di sistem operasi. Kemudian kalau untuk komunikasi antar proses bisa dibagi dua, ada sistem sekuensial dan konkurensi. Kalau untuk sekuensial ini prosesnya dijalankan secara sekuensial atau berurutan dan dieksekusi sampai selesai baru pindah ke proses yang lain. Nah, contohnya kalau sistem konkurensi ini dia ada paralel ya atau multiprocessing terjadi overlapping. Contohnya proses membangun rumah. Kalau proses membangun rumah kan semuanya paralel ya. Jadi bisa dibangun mulai dari apa jendela sampai mulai dari pintu itu bisa paralel. Jadi nggak perlu menunggu satu-satu seperti sekuensial. Nah, contoh konsekuensi dari multitasking ini contohnya Microsoft Word dan Visual Studio Code kan tidak berpengaruh ya, tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita buka eh, Office atau Microsoft Word ya, terus kita buka Visual Studio Code itu nggak ada hubungannya gitu, nggak mempengaruhi. Nah, kalau misalnya kita buka Microsoft Word dan Notepad, mengakses file bersama-sama itu bisa aja berhubungan, tapi tidak langsung atau saling mempengaruhi bisa karena kan kadang kalau yang Notepad sama Sublime sih. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar Sublime, jadi itu editor untuk programming. Kalau misalnya kita buka Notepad dan Sublime itu sebenarnya bisa. Jadi not apa tulisannya di Notepad itu, file Notepad itu bisa kita buka di Sublime. Nah, itu proses saling mempengaruhi secara tidak langsung. Kemudian proses yang saling mempengaruhi secara langsung itu contohnya internet browser dan web server. Nah, ini harus bersama-sama menyediakan page bagi user ya. Jadi kalau misalnya kita membuka internet browser, jadi kita juga harus membuka web server itu saling mempengaruhi keduanya. Oke, lanjutan pembahasan komunikasi ini akan kita lanjutkan di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat ya. Karena ini agak sangat besar untuk ininya ya, untuk pembahasannya. Oke, kemudian yang selanjutnya service di sistem operasi ada error management. Jadi kalau error management ini sebenarnya kalau misalnya terdapat
ini ya, ada aplikasi yang nggak bisa running, kemudian ada yang tidak bisa diinstal. Nah, itu ada ditangani oleh error management ini. Jadi kesalahan dapat terjadi dan kapan saja dan di mana saja pada CPU di perangkat input output ataupun di perangkat memori ya. Jadi error management ini adalah praktik dalam pengembangan perangkat lunak yang berkaitan dengan deteksi, kemudian penanganan dan pelaporan kesalahan atau error yang terjadi selama eksekusi perangkat lunak. Nah, kadang itu kan kalau misalnya kita koneksi internet ya, kadang itu kan trouble ya. Jadi kalau misalnya kita mau koneksi wifi, apa ke wifi atau ke apa hotspot atau yang lain, kemudian dia nggak bisa connect, biasanya kan ada info troubleshoot gitu ya. Jadi mungkin ada driver yang tidak terinstall atau mungkin apa. Nah, itu salah satu contoh dari error management. Kemudian misalnya kita mau install drivernya printer, terus tiba-tiba ada muncul apa kayak error message gitu, pesan error, tulisannya apa nggak kompatibel atau mungkin printernya kurang nancap ininya apa kabelnya, itu juga termasuk salah satu error management. Kemudian ada aplikasi yang korup, yang pada saat kita install ternyata belum selesai atau mungkin korup di OS-nya, akhirnya dia nggak bisa running. Nah, itu termasuk salah satu contoh error management. Jadi dia muncul pesan error itu ketika kita running, itu juga salah satu contoh di error management. Nah, tujuan utamanya dari manajemen kesalahan ini atau manajemen memastikan bahwa perangkat lunak yang terinstall tadi dapat mengatasi kesalahan dengan cara yang baik, kemudian menjaga stabilitas dan memberikan informasi kepada pengguna ya atau pengembang. Nah, kalau misalnya nggak ada error management ini atau nggak ada pesan error tadi, kita kan nggak tahu ya kalau misalnya aplikasi tersebut itu ternyata filenya korup gitu, atau mungkin belum terinstall dengan sempurna, atau tidak kompatibel dengan sistem operasi kita. Atau mungkin kalau teman-teman eh, nyobain misalnya Laravel ya, install Laravel. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang programmer atau udah pernah belajar web programming, nah itu kalau misalnya kita install Laravel kan kadang ada yang tidak kompatibel dengan PHP yang terinstall di aplikasi apa di OS kita ya. Jadi kalau misalnya kita install Laravel yang 8 ke atas atau 10 gitu ya. Nah, itu kan harus menyesuaikan juga PHP-nya. Nah, kalau misalnya enggak kompatibel, dia kadang ada pesan error gitu ya. Kalau PHP kamu masih di bawah spesifikasi permintaan dari Laravelnya. Nah, itu semuanya jadi itu juga memudahkan si user atau pengguna untuk mengetahui kalau aplikasi yang mereka install itu ada yang tidak sesuai gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan utama dari sistem operasi dengan yang sehubungan dengan penanganan kesalahan, yang pertama sistem operasi terus memeriksa kemungkinan kesalahan. Jadi OS ini tuh sebenarnya pintar karena dia bisa mengetahui apa saja yang kira-kira yang tidak sesuai gitu dengan sistem operasi dengan yang terinstall di laptop kalian gitu. Kalau misalnya softwarenya itu tidak kompatibel, mereka juga terus mengecek apa kira-kira kesalahannya. Nah, itu makanya sistem operasi memiliki service error management karena dia memeriksa terus. Kemudian yang kedua, sistem operasi mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan komputasi yang benar dan konsisten. Dan yang ketiga, ketika kesalahan terjadi, aplikasi dapat menghasilkan pesan kesalahan yang jelas. Nah, karena kalau misalnya seperti tadi yang saya udah apa informasikan ya, kalau misalnya ada beberapa aplikasi yang tidak terinstall dengan baik, maka dia juga akan menghasilkan apa, mengeluarkan pesan error ya. Jadi sistem operasi ini juga apa bisa memberikan informasi gitu kalau si aplikasi ini tidak bisa terinstall. Kemudian yang keempat, aplikasi dapat memiliki kode penanganan kesalahan yang merespons kesalahan dengan benar. Ini bisa berarti membatalkan tindakan yang menyebabkan kesalahan, kemudian memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih tindakan selanjutnya. Nah, kadang itu kan ada beberapa pesan error yang kayak kode-kode gitu ya. Jadi kayak apa ya? Contoh kode error yang paling sering terjadi apa? Kira-kira dari PC kalian atau laptop kalian?
404 kok. Oh, itu yang web browser ya. Selain itu. Jadi kalau misalnya kita install terus ada apa ya? Kadang itu ada, bentar saya ini ya. Pada saat install biasanya sih. Ada yang mau mencontohkan? Sistem korup. Biasanya Bu. errornya Ya. tuh kalau nggak sistem korup ada juga yang Error code nggak gitu ya, meet error code gitu minimum enggak? requirement, Bu. Iya, Ada biasanya error code gitu kan. Jadi iya Windows bisa. cannot install require file. Nah, itu termasuk salah satu ini ya, salah satu penanganan kesalahan. Jadi kadang kalau misalnya kalian kalau muncul kayak gitu kalian gimana? Nyari di internet copy paste kodenya atau gimana? Atau install ulang? Nyari di internet pertama, yang kedua ngelihat ini aja sih Bu, kesalahannya apakah ada di file softwarenya yang memang Mm-mm. nggak ke ada Install? yang nggak masuk sebagian, Mm-mm. jadi jatuhnya filenya dari awal udah korup jadi nggak bisa diinstal. Mm-mm. Iya, atau terkait lisensi juga bisa ya. Kalau lisensi Ya, di Office license. itu kan biasanya di lisensinya kadang ada yang udah out of date gitu kan. Nah, itu juga termasuk ya. Kemudian bisa juga kita sebenarnya gunakan ini ya. Kalau di Office itu kan mereka punya support ya. Mereka punya official support yang kita bisa sebenarnya bertanya di situ terkait kode-kode yang muncul di Office kalau pada saat kita install atau pada saat kita mau update gitu. Nah, itu bisa kita pakai juga biasanya di Microsoft Support kalau teman-teman pernah dengar. Nah, itu di situ tuh sebenarnya ada diskusi juga, ada beberapa forum. Jadi kan sebenarnya ada beberapa aplikasi mereka sudah punya forum sendiri ya. Kalau misalnya kayak Laravel, teman-teman ini ya eh, udah ngoding Laravel atau belum? Ada yang sudah menggunakan Laravel? Belum? Di sini web programmingnya pakai apa? PHP. PHP, Bu. PHP ya. Jadi kalau misalnya exam exam PP ya, pakai exam PP ya? Exam. Oh, belum. Terus pakai apa di web programmingnya? Local servernya? Notepad plus plus. Ya, local hostnya pakai apa? Exam PP kan? SAM. XMPP, Bu. Oh iya, SAM. Nah, itu kalau misalnya sering terjadi kan, kalau misalnya kita running exam PP itu kan kadang ada yang bentrok ya portnya. Pernah kejadian nggak? Jadi kadang eh, nggak bisa running Apache-nya atau MySQL-nya. Nah, itu kalian bisa sebenarnya bisa nanya ke tim supportnya XAMPP atau punyanya PHP itu, kalian bisa tanya ke situ langsung. Jadi mereka udah menyediakan forum terus support gitu ya untuk menanyakan kode-kode atau error-error yang terjadi di pada saat instalasi gitu kan. Tapi si apa sistem operasi kita juga sebenarnya udah ini ya udah memberikan notif. Nah, dari situ kalau misalnya kita udah tahu ini ternyata nggak bisa, kita bisa cari di official webnya aplikasi yang kita install tadi, misalnya Sampipi, terus misalnya tadi apalagi di Office gitu. Nah, itu bisa kita cari apa saja sih sebenarnya solusi-solusi yang bisa kita pakai gitu kalau misalnya ada error seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ada banyak ya, ada sebenarnya ada banyak error yang sering terjadi. Tanpa kita sadari itu sebenarnya itu udah kita udah menggunakan error management yang ada di OS gitu. Tuh, oke. Kemudian selanjutnya kegiatannya adalah aplikasi dapat mencatat kesalahan atau ada lognya ya yang dapat kita analisis kemudian. Nah, ini yang membantu developer dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memantau kesehatan aplikasi dalam jangka panjang. Nah, sebenarnya kalau terkait log ini jarang sih kalau si pengguna itu punya. Tapi kalau dari pihak developernya itu mereka pasti punya. Jadi kadang kan kalau kita ngoding nih, kalau kita mendevelop sesuatu baik aplikasi berbasis web atau aplikasi berbasis mobile, si developer ini atau si penyedia aplikasi ini mereka punya log sendiri, punya apa error log sendiri ketika si
user atau pengguna aplikasinya mereka itu menemukan bug gitu ya, atau muncul pesan error. Nah, mereka pasti punya apa catatannya gitu ya, lognya. Pada saat kita misalnya login nih, mau login, terus ternyata nggak berhasil, nah itu mereka juga sebenarnya udah tahu gitu, ada usernya yang ada kehambat di proses login, entah itu karena internet atau mungkin karena kesalahan username atau password. Nah, mereka punya gitu lognya. Nah, apa di OS juga itu seperti itu, tapi kita jarang melihat karena itu ada di belakang ya, di belakang dari sistem operasi ini yang sebenarnya kalau misalnya pengembang dari OS atau pengembang dari aplikasi itu bisa mengidentifikasi gitu, memperbaiki masalahnya itu berdasarkan log yang tadi. Jadi kalau misalnya kita mau mau running aplikasi nih. Kemudian pada saat kita jalankan aplikasinya ternyata masih ada error. Kemudian si penyedia aplikasi tadi atau developer yang aplikasi tadi tuh mereka udah lihat. Nah, dari situ tuh mereka bisa melakukan bug fixing atau melakukan eh, apa mendevelop, bukan mendevelop sih, memperbaiki memperbaiki kesalahan-kesalahan atau fitur-fitur yang error tadi. Nah, itu pentingnya catatan atau error log ya, yang nanti bisa dianalisis, kemudian bisa dipantau. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian dari manajemen kesalahan, aplikasi harus menjalankan pengujian ekstensif untuk mengidentifikasi dan menangani kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, makanya itu kadang kalau misalnya ini secara umum aja ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi itu kan ketika kita mau melakukan rilis aplikasi gitu ya. Jadi ini kalau saya contohkan, kita adalah pengembang gitu, kita adalah developer, kita penyedia aplikasi. Nah, biasanya kalau misalnya kita melakukan pengembangan, kita kan pastinya melakukan testing dulu ya. Jadi sebelum kita rilis atau sebelum kita publish ke user, kita harus melakukan pengujian dulu ya. Pengujian untuk mengidentifikasi dan menangani kesalahan. Jadi setiap ada error yang kita dapatkan di internal atau dari developernya itu bisa langsung kita selesaikan atau bisa kita perbaiki dulu sebelum dirilis. Nah, itu juga terjadi di sistem operasi. Jadi manajemen error tadi itu adalah juga bisa juga kita jalankan di pengujian ekstensif. Jadi untuk mengidentifikasi kalau misalnya nanti ada error yang terjadi pada si pengguna kita, penggunanya aplikasi. Kalau misalnya kita adalah penyedia aplikasi gitu ya. Oke. Kemudian ada banyak sebenarnya ya. Jadi manajemen kesalahan ini karena memang urgent ya, karena memang salah satu tahapan penting di sistem operasi, baik sistem operasi juga aplikasi atau software-software juga penting ada manajemen kesalahan ini, manajemen error. Karena kalau misalnya manajemen error itu sering terjadi gitu ya, bisa jadi kita udah malas gitu pakai aplikasinya. Makanya itu beberapa developer atau beberapa pengembang atau beberapa penyedia aplikasi itu mereka sangat aware atau sangat hati-hati dan mereka pasti menyediakan manajemen error ini. Jadi mereka sebelum melakukan apa publish atau menjual aplikasi itu ya mereka pasti harus siap dengan error manajemen ini. Sama halnya kayak di sistem operasi. Sistem operasi yang kita pakai itu mereka udah siap. Windows itu udah siap dengan manajemen-manajemen error gitu ya. Nah, aplikasi harus dikembangkan responsif terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi, setiap ada error dari sistem operasi, nah kita juga bisa melakukan report sebenarnya ke Windows-nya. Jadi dari situ mereka juga langsung ngetrace, langsung nyari apa sih sebenarnya penyebab dari error yang tadi gitu ya. Dan kalau misalnya kita email gitu ya, kita email atau kita cari di forum-forum, mereka sebenarnya udah banyak yang menyediakan solusi gitu dari setiap kesalahan yang ada di sistem operasi gitu. Kemudian dalam aplikasi yang melibatkan izin pengguna seperti aplikasi mobile ya, manajemen kesalahan melibatkan penanganan ketika pengguna menolak izin akses. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya kalau misalnya kita install aplikasi, kemudian kita
melewati izin kayak misalnya allocation gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering melakukan ini ya. Jadi kalau misalnya mau install aplikasi di handphonenya kalian, otomatis kan biasanya ada allow apa allow location, allow kontak number gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan mobile. Kemudian untuk aplikasi yang berjalan dalam lingkungan yang mendukung pemantauan, manajemen kesalahan juga melibatkan pemantauan kesalahan dalam waktu nyata dan pengambilan tindakan darurat jika kesalahan kritis terjadi. Nah, ini sebenarnya ada kesamaan dengan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau misalnya dia ada error, pasti si pihak dari Windows-nya ini tetap langsung mengambil tindakan darurat. Kemudian manajemen kesalahan merupakan bagian penting dari perancangan dan pengembangan software. Jadi walaupun baik sistem operasi ataupun software-software yang lain, mereka pasti harus memiliki manajemen kesalahan atau error management. Sebenarnya ini membantu dalam meminimalkan dampak kesalahan, menjaga integritas data, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita eh, sebagai user senang dengan sistem operasinya Windows, kita nggak akan pindah ke Linux, kita nggak akan pindah ke iOS ya. Jadi kita akan pakai terus Windows. Nah itu jadi dia harus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Makanya itu ada manajemen kesalahan ini juga. Jadi salah satu pendukung mereka agar kita sebagai usernya ini puas gitu pada saat kita menggunakan sistem operasi Windows ataupun yang lain. Kemudian service atau layanan yang lain selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya atau resource. Dalam hal lingkungan multipengguna atau multitask, sumber daya seperti memori utama, kemudian CPU dan penyimpanan file harus dialokasikan untuk setiap pengguna ataupun pekerjaan. Nah, berikut ini adalah kegiatan utama dari sistem operasi yang sehubungan dengan manajemen sumber daya. Yang pertama, penjadwalan ya. Jadi, algoritma penjadwalan CPU digunakan untuk pemanfaatan CPU yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya ada di background, jadi teman-teman tidak bisa melihat langsung gitu ya prosesnya mereka, penjadwalan mereka seperti apa. Jadi, pada saat kita melakukan penyimpanan file, kemudian ada apa multitasking jadi browsernya banyak, tab-tabnya banyak, kemudian aplikasinya semuanya terbuka. Nah, mereka sebenarnya melakukan pengelolaan gitu. Di sistem operasi itu mereka ada di backgroundnya kita tuh, di backgroundnya sistem operasi kita tuh ada mereka melakukan penjadwalan, mereka melakukan pengelolaan yang kita nggak tahu. Karena kalau misalnya pengelolaan sumber daya atau resource-nya si sistem operasi tidak berjalan dengan baik, maka aplikasi laptop kita atau sistem operasi yang kita gunakan itu bisa bisa aja nanti bisa blue screen atau apa tiba-tiba nggak bisa nyala gitu. Itu udah sering terjadi ya karena ada pengelolaan sumber daya yang eh, tidak baik gitu. Makanya itu kadang kalau misalnya kita buka banyak browser, kemudian banyak aplikasi dan berjalan semuanya dan running semuanya. Nah, itu mereka harus dari sistem operasinya itu sebenarnya udah mengelola, tapi kadang ada yang over dan akhirnya laptopnya juga tidak sudah nggak kuat. Nah, akhirnya apa nggak bisa nyala atau blue screen itu paling paling sering terjadi gitu ya di sistem operasi di Windows apalagi. Makanya itu sebenarnya untuk di sistem operasi itu sebenarnya udah melakukan penjadwalan, tapi itu kembali lagi kepada individunya, kepada penggunanya. Bagaimana mereka menggunakan atau memanfaatkan sistem operasi itu lebih baik lagi, karena mereka sebenarnya udah menyediakan pengelolaan, tapi kembali lagi ke kita sebagai usernya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya browser-browser kita sudah terlalu banyak, ya udah kita tutup aja gitu, agar tidak banyak aplikasi yang running di background gitu. Kadang kan nggak kepake. Terus apalagi kayak Spotify gitu kan sebenarnya kalau di jalan di browser itu kadang tiba-tiba nge-restart juga. Saya paling sering terjadi seperti itu soalnya. Itu ya. Oke. Kemudian ini contoh dari pengelolaan sumber daya. Jadi CPU. Jadi CPU ini kan sebenarnya adalah sumber daya komputasi inti ya dalam sistem operasi. Jadi sistem operasi ini yang mengelola penggunaan CPU oleh berbagai proses, kemudian menentukan prioritas eksekusi dan menjadwalkan tugas. Nah, inilah yang running di sistem operasi kita sebenarnya.
Jadi pada saat kita tadi melakukan proses-proses running program, kemudian membuka aplikasi, kita melakukan Zoom seperti ini, kemudian yang lainnya juga ada yang jalan. Nah, itu sebenarnya dia melakukan pengelolaan gitu ya. Nah, kalau overlapping ya udah otomatis pasti laptop kita restart tiba-tiba atau hal lain yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya memori. Jadi memori ini juga salah satu yang termasuk di pengelolaan sumber daya ya. Jadi memori ini adalah sumber daya yang digunakan untuk menyimpan kode program, kemudian data, dan tumpukan proses. Jadi sistem operasi mengelola alokasi dan dialokasi ini di memori gitu ya. Kemudian perangkat input dan output seperti tadi ya kayak printer. Ini ada hubungannya dengan seperti yang tadi saya jelasin. Jadi contoh keyboard, mouse, printer, dan disk drive. Nah, sistem operasi juga mengelola akses ke perangkat ini, yang hardware ini, input output ini. Kemudian file atau berkas. Sistem operasi juga menyediakan abstraksi berkas untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data pada perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Ini juga mencakup direktori berkas dan hak akses. Jadi itu salah satu pengelolaan yang ada di sistem operasi. Jadi ada CPU, memori, kemudian pengelolaan sumber daya perangkat input output. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai printer itu berarti ada pengelolaan di perangkat input dan output ini. Kemudian jaringan. Jadi salah satu contoh pengelolaan sumber daya di sistem operasi itu juga jaringan ya. Jadi sistem operasi itu sangat mendukung komunikasi antara jaringan, koneksi internet atau mencakup juga manajemen protokol jaringan, jadi routing, kemudian koneksi jaringan ke eksternal. Sebenarnya internal juga bisa ya, kalau ini memungkinkan. Kemudian proses dan treat. Kalau proses and treat ini sebenarnya hampir sama kayak tadi yang CPU ya. Jadi mereka juga melakukan penjadwalan, ada penghentian proses dan treat. Kemudian hak akses dan keamanan. Nah, sistem operasi juga mengelola hak akses ke sumber daya seperti berkas dan perangkat input dan output. Ini melibatkan pengaturan izin akses dan enkripsi data. Nah, kadang kalau misalnya kita mau install itu kan kita sebenarnya sebagai user itu berhak ya apa memberikan izin kepada aplikasi yang kita install itu apakah kita setuju dengan eh, syarat dan ketentuannya mereka atau mungkin kita tidak setuju. Jadi itu sebenarnya juga masuk ke dalam pengelolaan sumber daya di sistem operasi. Jadi ini karena terkait dengan keamanan ya, karena takutnya beberapa file kita bisa bisa aja dihack atau apa gitu. Nah itu sebenarnya aplikasi-aplikasi yang kadang kita nggak tahu kita install itu sebenarnya apa gitu. Karena kadang juga kita ngakses di browser itu terus tiba-tiba ada semacam kayak scamming atau apa gitu yang kita bisa bisa klik terus kemudian kita nggak sengaja nginstal. Nah itu sebenarnya eh, harus kita teliti juga walaupun dari sisi sistem operasi itu sebenarnya udah melakukan manajemen tapi kadang kan kita di laptop juga eh ya antivirus juga kadang ya sebagai ini ya sebagai virus juga jadi kita nggak bisa apa nggak bisa mengelola dengan baik kalau kita nggak tahu gitu ini sebenarnya apa makanya itu kita juga perlu hati-hati kalau misalnya kita mengakses beberapa browser jadi kita harus lihat juga ini apa ada yang ada masalah gitu dengan browsernya ini atau situsnya itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengizinkan semua aplikasi atau akses itu untuk bisa terinstal gitu di aplikasi kita. Oke, kemudian antar muka pengguna. Kalau ini cakupannya ya, kemudian tampilan dan interaksi dengan perangkat input seperti keyboard dan mouse. Kemudian log dan catatan. Ini ada kaitannya dengan tadi ya, manajemen kesalahan. Jadi pada saat manajemen sumber daya, sistem operasi juga ini menyimpan catatan dan log yang mencatat aktivitas sistem dan kesalahan yang terjadi selama operasi sistem. Jadi di belakang kita ini, di belakang sistem operasi yang kita pakai ini sebenarnya mereka juga melakukan penyimpanan seperti yang tadi saya udah jelaskan ya. Jadi beberapa catatan aktivitas yang ada di
laptop kita yang ada di sistem operasi kita pada saat kita jalankan semua aplikasi satu-satu itu mereka juga merecord gitu ya. Mereka mencatat aktivitas kita. Kemudian mereka juga mencatat kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan running aplikasi di sistem operasi. Oke, kemudian dia juga memanage perangkat keras khusus seperti GPU, sensor, dan perangkat keras terkait lainnya. Nah, sumber daya dalam sistem operasi harus dikelola dengan hati-hati. Jadi, sumber daya atau manajemen sumber daya ini juga harus di ini ya, kita pastikan kinerjanya yang baik, keamanan dan efisiensi. Karena sebenarnya sistem operasi ini juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan, membagi dan mengendalikan sumber daya ini agar bisa semua aplikasi atau beberapa aplikasi itu berjalan secara bersamaan gitu dan efisien. Jadi bisa multitask. Nah, sumber daya ini sebenarnya dia juga mengontrol ke tadi itu kalau misalnya ada beberapa aplikasi berjalan di OS kita, di sistem operasi kita, ini itu juga termasuk salah satu manajemen sumber daya. Oke, kemudian security. Kalau security ya ada kaitannya juga dengan ini ya, tadi virus. Jadi mencegah dari serangan atau ancaman potensi risiko. Sebenarnya ada beberapa di mana di sistem operasi itu juga ada yang udah secure kayak Linux itu dia udah lumayan secure ya daripada Windows. Walaupun tanpa antivirus, si Linux ini juga udah sangat dipercaya terkait security-nya. Nah, kalau kita bicara security, berarti ada serangkaian praktik dan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi sistem operasi, perangkat keras dan data dari ancaman, kemudian serangan dan potensi risiko. Nah, untuk pengertiannya sendiri, keamanan dalam sistem operasi sebenarnya adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi sistem operasi dan semua komponennya dari ancaman keamanan. Ini mencakup pengelolaan akses, kemudian enkripsi, pemantauan aktivitas, kemudian identifikasi dan autentikasi pengguna, serta penanganan kerentanan keamanan. Kalau terkait enkripsi, sebenarnya teman-teman harusnya udah bisa melakukan enkripsi file ya. Jadi itu juga salah satu cara atau benar. Hmm, salah satu cara untuk kita bisa memanage melakukan atau menjaga keamanan dari file kita gitu ya. Oke. Nah, contoh-contoh keamanan dalam sistem operasi. Oh ya, yang paling mungkin teman-teman udah sering pakai juga firewall ya. Firewall ini juga salah satu contoh keamanan dalam sistem operasi. Jadi kadang kita kan eh, pada saat menginstal firewall kita nggak aktif, akhirnya itu apa ya bisa menginstal aplikasi yang ternyata itu virus gitu. Makanya kadang ada yang turn on, kadang ada yang matikan, ada yang nyalakan. Karena ada beberapa aplikasi itu tidak bisa terinstall kalau firewall-nya aktif. Nah, ini padahal firewall itu sebenarnya bawaan dari sistem operasinya Windows untuk melindungi ini kalian, melindungi sistem atau sistem operasi kalian atau laptop kalian ini dari serangan jaringan seperti DOS ya, paling sering DOS, Distributed Denial of Service. Kemudian yang pertama tadi hak akses. Jadi hak akses itu kalau misalnya kalian menginstal ternyata kan ada allow ya. Kalau di handphone itu kalau misalnya kita install aplikasi itu kan ada izinkan untuk mengakses apa lokasi atau kontak atau file. Nah, itu sama halnya dengan sistem operasi. Kalau misalnya kita melakukan instalasi beberapa software di sistem operasi kita, itu sebenarnya kita harus melihat juga apakah aplikasi ini aman gitu ya. Nah, makanya ada ada hak akses. Jadi harus kita ini ya harus kita pastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke berkas dan direktoris yang sesuai dengan izinnya si user. Jadi kita harus pastikan bahwa aplikasi ini hanya aksesnya itu hanya di direktori itu aja gitu, nggak mengakses ke beberapa direktori yang kita sifatnya privasi itu ya. Kemudian enkripsi, kalau enkripsi sebenarnya ini ya bisa di file, kemudian pengguna enkripsi di disk juga. Dan ini firewall tadi seperti yang udah saya infokan, kemudian antivirus dan anti malware. Nah, untuk antivirus dan anti malware ini sebenarnya opsional. Kalau dari bawaannya Windows itu hanya firewall ya. Kalau nggak salah ya firewall.
Jadi kalau misalnya kita mau menginstal antivirus dan anti malware itu juga harus kita pastikan antivirus tersebut itu aman dan benar-benar melindungi sistem dari infeksi virus dan malware. Kemudian contoh keamanan yang lainnya pemantauan aktivitas. Jadi sistem operasi juga memantau aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah seperti upaya akses yang tidak sah dan atau aktivitas pengguna yang mencurigakan. Nah, ini sebenarnya ada di belakang, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi sistem operasi juga sebenarnya bisa melihat atau memantau aktivitas yang mencurigakan di laptop kita. Kalau misalnya apa ada beberapa aktivitas yang mencurigakan atau tidak valid gitu ya. Mereka juga kadang mengirimkan apa ya kayak semacam notif aja atau bisa aja laptop kita tuh nggak bisa kadang blue screen tadi ya contohnya. Nah, itu contoh pemantauan aktivitas yang ada di sistem operasi. Oke, kemudian autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna sebenarnya ya, kaitannya di kata sandi ya atau autentikasi dua faktor biasanya kan menggunakan password ataupun menggunakan fingerprint atau yang lainnya ya. Kemudian pembaruan keamanan, kerentanan penanganan insiden, eh, ini hampir sama kayak tadi sih. Jadi ada beberapa yang bisa kita allow atau tidak di allow. Kemudian kelola akses, kontrol akses jaringan. Nah ini juga harus perlu kita ini ya, perlu kita perhatikan. Jadi kadang kita mengakses jaringan, kemudian ternyata jaringan tersebut membahayakan sistem operasi yang ada di laptop kita. Kemudian pengaturan keamanan default. Nah, dan keamanan dalam sistem operasi ini sebenarnya juga penting. Jadi, seperti kayak manajemen kesalahan tadi, keamanan ini juga lebih penting lagi ya dari pengelolaan sistem operasi yang efektif. Jadi, karena kita kalau bicara tentang sistem keamanan itu kan banyak sekali ya. Jadi, mulai dari keamanan data kita, kemudian keamanan paling paling penting keamanan data kita ya. Jadi keamanan data yang ada di aplikasi kita, kemudian keamanan password. Kadang kan kalau misalnya kita login di e-banking lah, contohnya e-banking di apa di browser itu kalau misalnya kita simpan kata sandi, nah itu juga bisa sebenarnya bisa memberikan akses juga, memberikan akses nantinya kalau laptop kita eh, diambil gitu, dicuri gitu. Nah, itu terus bisa juga pada saat kita berbagi jaringan atau mungkin kita pakai hotspot atau pakai WiFi yang publik, kemudian nanti bisa aja si ada orang yang menyusup ya di jaringan tersebut, kemudian bisa mengambil beberapa data-data pribadi gitu. Contohnya tadi kayak password, password email, kemudian password e-banking. Nah, itu juga perlu kita perhatikan ya. Itu paling sering terjadi. Makanya itu sistem operasi sebenarnya udah menyediakan keamanan, tapi kembali lagi kepada kita sebagai pengguna. Jadi kalau misalnya kayak kalau bisa jangan pernah menyimpan gitu ya, menyimpan. Kalau misalnya kita login kemudian ada notifikasi simpan simpan apa kata sandi atau apa gitu tuh kayaknya nggak perlu gitu. Kalau yang sifatnya kayak email, kemudian sifatnya kayak e-banking itu mendingan nggak usah disimpan gitu, nggak usah disimpan kata sandinya. Jadi cukup kita aja yang tahu atau tulis di mana gitu. Pokoknya jangan sampai eh, nantinya kan takutnya ya tadi itu ada apa hacker-hacker yang bisa aja mencuri data-data pribadi kita. Apalagi kalau sifatnya kayak tadi banking dan email. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi beberapa tahapan tadi, beberapa poin tadi juga sebenarnya kita udah sering lakukan dan kita sebenarnya udah banyak yang tahu juga, walaupun kadang kita nggak aware atau kita nggak perhatikan gitu tentang kegiatan aktivitas-aktivitas yang ada di sistem operasi. Oke, untuk praktikum sebenarnya nanti saya kirimkan aja guide instalasi ya, contoh Windows atau instalasi Linux nanti. Kalau misalnya kalian mau coba, monggo. Eh, jadi itu opsional aja, karena takutnya kalian teman-teman di sini nggak semua punya laptop yang bisa kompatibel dengan beberapa sistem operasi ya. Jadi saya cuman memberikan video nanti tutorial atau berupa buku praktikum. Nah kalian silakan baca. Kemudian nanti selanjutnya
paling running di Command Prompt atau di beberapa aplikasi-aplikasi bawaannya Windows gitu. Nanti saya juga masukkan ke praktikum. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk tugasnya udah diupload semua ya? Sudah, Bu. Apa? Sudah, Ibu. Kenapa? Sudah, Ibu. Oh, oke oke, ini putus-putus. Siap. Ini saya absen dulu. Oh, ini udah rame ya, ada 25 orang. Oke, pajak-pajak kemarin minggu lalu nggak masuk ya? Fauzia Nur Rahmawati. Hadir. Oke. Adi Agus Sufyan hadir ya. Ya. Ahyat Wahyudi. Hadir, Bu. Oke. Eko Subianto. Eko. Jack ada. Nur Asisi ada ya? Hadir, Bu. Oke. Nur Aisyah ada. Rahmanda Putra ada ya? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Saring. Hadir Bu, hadir. Oke. Mayang. Hadir, Bu. Oke. Rahul Sofi. Hadir Bu. Oke. Afdah. Hadir, Bu. Oke. Arif. Hadir, Bu. Oke. Kris Rahardian. Hadir Bu. Oke. Husnul Mustin. Oke. Fatul. Hadir Bu. Oke. Fendi ada. Ibnu Sarop. Hadir Bu. Oke. Pramudia. Hadir Bu. Oke. Dalilah. Dalilah. Gak ada ya. Fadli Hamdani. Hadir Bu. Oke. Nonoy. Nonoy Ahniar. Gak ada Ya, ya. hadir, Bu. Oh, hadir ya. Yudi Oh, Hendrawan. Hadir, Bu. Hadir. Ha- Haris, Haris Wimardin. Endang Mulyana ada ya. Oke. Ini jumlahnya berapa orang? Sebentar. 25. Tapi di absen ini ada 26. Kemudian ada yang dua orang nggak hadir. Eko Subianto nggak ada ya. Sama Dalila. Berarti harusnya ada 24 aja dong yang hadir. Ini satu orangnya siapa yang nyasar? Oh, saya ya. Sorry, sorry. Oke, benar 24. Ada lagi yang belum saya sebut namanya? Udah ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau nanya, Bu. Ya, gimana, Mas Fendi? Saya tuh di apa komputer saya ini pakai Visual Studio, terus kemudian pakai Notepad itu kadang crash itu kalau dua apa program ini saya install barengan. Maksudnya dalam satu komputer itu Hmm. dua ini ada problem apa Bu ya kira-kira? Apa aja yang Visual Code, VS Code Studio ya? Ya sama VS Code itu berat soalnya emang. oh ya Dia sering crash. Pakai apa? Pakai laptop yang berapa giga? ini udah lumayan sih udah sekitar kalau nggak salah 250-an sih. RAM-nya berapa? Apa RAM-nya pakai prosesor apa? Core i3 apa Core i5? nggak ada tulisannya. Bisa Kayak dicek tuh. Core, Core i3, Core i3. Ya. oh, kalau Core i3 itu emang ini, mendingan kalau misalnya kayak buat ngoding sama desain itu Core i5 yang paling rekomendasikan ya. Soalnya Iya. kan VS Code itu kan termasuk ini ya, aplikasi yang lumayan berat. Iya, kemarin tuh nyoba kan dosennya kan pakai ini, pakai Notepad plus plus itu terus Oh, akhirnya saya oke. nggak bisa pakai yang itu karena crash terus. Iya, karena dua itu memang kalau yang sebenarnya kalau untuk yang Notepad yang apa yang biasa ya, untuk yang Notepad plus plus itu ya, Iya yang plus plus. itu sebenarnya itu nggak terlalu berat, tapi VS Code-nya yang berat. Makanya saya sering pakai Sublime, jadi Sublime itu kalau untuk cadangan. Jadi kadang, tapi Hmm. lebih enak Visual Code sebenarnya VS Code itu. Jadi jangan kalau misalnya
apa laptopnya masih Core i3 ya, saya sarankan satu-satu Mas. Jadi kalau mau pakai VS Code aja dulu. Jadi jangan jalankan semuanya. Dan dia juga kalau barengan nih misalnya ada Zoom, ada VS Code, kemudian ada Sampipi, kemudian ada lagi untuk testing ya, misalnya kayak aplikasi untuk pengujian gitu, berjalan semua itu aduh udah pasti itu ada satu yang force close. Oh ya, baik masih. Ya, oke. Ganti laptop gitu caranya, Bu, ya. Iya, solusinya itu. Atau bisa satu-satu, jadi pakai VS Code aja gitu. Karena VS Code itu kan running juga kadang, running di belakang, running backgroundnya. Kalau mau ditutup dulu yang VS Code, kemudian buka lagi yang Notepad yang lain. Iya. Soalnya udah kebiasaannya pakai itu. Maksudnya dari awal semester Iya, itu pakai itu terus ganti iya emang enak itu VS agak Code sih. Mm-mm. Tapi kenapa jadi dua? Kenapa pakai? Oh, karena dosennya ya. dosennya ya betul. Dosennya dari Oh, semester kemarin tuh oke. pakai yang ini pakai yang Notepad plus plus. Iya harusnya sih apa belajar apa itu kalau Notepad plus plus atau kuliah apa? Apa pemrograman? Iya pemrograman apa? Kemarin Java. apa sih? Eh Java. ya pakai Java juga kemarin. Oh, Terus pakai Java sebenarnya lebih enak Visual CSS, Code sih. CSS juga. Oh, CSS. Web ya. Ya web programming. Hmm. Tapi soalnya enakan VS Code sebenarnya daripada itu Notepad plus plus. Tapi tergantung lagi dari dosen sih. Oke. Paling itu aja sih itu ya di close yang satunya karena dia kan emang VS Code itu berat, Mas. Saya jujur aja VS Code itu berat. Saya juga pakai VS Code soalnya. Oke, ada lagi dari Mas Fendi udah ya? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi dari yang lain? Untuk tugasnya ada masalah nggak? Kalau nggak ada, saya nanti akan cek. Mungkin minggu ini saya cek ya. Saya kasih nilai. Oke, kalau Ibu nggak ada izin lagi. tanya, Bu, Ya, gimana cek? Gimana terkait Pak cek? dengan tugasnya itu tuh dibikin sumari ya. Biasa sumari itu kan biasa pendek ya, Bu Summary. ya. Kenapa? Rangkuman aja kayak eh Nah, itu kan biasa pendek, Bu ya. Saya takutnya punya saya malah kependekan, Bu. jangan Jadi terlalu saya pendek. baginya tuh 3 paragraf gitu. Jadi awalnya tuh bahasan pembuka, yang tengahnya sejarahnya, yang bawahnya itu biasanya eh, misalnya kita udah pernah Kesimpulan. nikmatin si OS-nya, kita bilang dia sebagus apa gitu. Iya, Itu aja sih, Bu. kesimpulan. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya. Asal jangan satu paragraf misalnya cuma lima lima baris itu ya saya anggap itu bukan merangkum ya. Oh ya, Bu. Ya, Mm. Ya oke. itu aja, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada untuk pertemuan kedua kita nggak ada tugas dulu. Pertemuan ketiga atau pertemuan keempat baru mungkin ada. Nanti juga di pertemuan ketiga saya akan share untuk video ya, karena saya belum sempat buat video sama buku praktikum untuk panduannya kalian. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan aja untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Ya, Bu. terima kasih, Bu.